Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Teman-teman pendengar Positivity Podcast, kembali lagi di episode ke wabarakatuh. 11. Karena masih dikit masih bisa dihitung. Dan masih dengan tamu spesial kita, Mas Mufli, yang kalau teman-teman sudah dengar episode sebelumnya, sudah cerita cukup panjang Hmm, tentang perjalanan karirnya ya, menghadapi berbagai fase eh, quarter life crisis lah gitu ya ketika berkarir. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan lanjutin ceritanya. eh dan ini kita akan masuk ke fase ini keputusan penting yang Mas Muflih ambil, yaitu resign dari ASN, hmm, Kemenq gitu. Nah, ini menarik juga nih karena itu keputusan besar. ya, Dan ternyata teman-teman, ini tuh juga kegalauan banyak ASN juga loh ternyata. Nanti Mas Mufli cerita juga tuh soal itu. Nah, Mas kan tadi ya, di episode sebelumnya kita sudah sempat cerita sebenarnya sudah sempat menemukan kompensasi lah ya ya, dari untuk lari dari pekerjaan yang ya rutinitas ya, bahkan kadang nggak terlalu banyak kerjaan ya, dengan cara ngajar dan hmm, aktif di kegiatan sosial di akhir pekan gitu, hmm, terutama yang sifatnya pendidikan atau education. betul. Tapi tetap ada kegelisahan, nggak nyaman kok di Ya, Senin sampai Jumatnya, walaupun perform tapi kok ya nggak sepenuh hati lah gitu ya hmm, menjalani. Nah, gimana tuh menjelang ke keputusan di akhir 10 tahun berkarir tuh, gimana ceritanya kok bisa membulatkan tekad, udah saya resign jadi ASN gitu. oke. Ini cerita apa adanya ya? Aduh, saya udah deg-degan juga nih. Kalau kalau diomongin gitu kok saya deg-degan. Karena kan ada salah satu ini Saksi sejarah ya. saksi cerah dari awal. Baik, baik. Oke, sebelumnya kan di episode sebelumnya kan saya sudah pernah cerita ya kalau sebenarnya kan sudah bercita-cita, bercita-cita kok Sudah ada. berkeinginan untuk tidak pensiun, Iya, artinya ya resign gitu. iya. Saya waktu itu gak tahu loh namanya itu, oh kalau itu disebut resign gitu, gak tahu. Belum ada di kamus Ya, pokoknya istilah kita ya. dulu waktu itu pokoknya saya umur 40 ketika saya sudah mungkin sudah S2 kan, ada kebutuhan saya pengen jadi dosen Hmm. ngajar di kampus, nggak tahu kampus mana, pokoknya saya pengen ngajar di kampus kan, kebutuhan minimal ngajar di kampus itu S2 S2. waktu itu. Ngajar apa? Saya nggak tahu. Nanti kita sampai ke sana. Ini lucu ya, Iya, jadi berkeinginan tapi nggak tahu gitu loh. iya, iya, Tapi iya. cuman saya tahu bahwa saya ngajar gitu, Bukan seneng ngajar. akan Ya. senang ngajar gitu. Nah di saat itulah, ini lucu juga sih sebenarnya ya itu ya. Ini yang lucu adalah di hari ini tuh saya resign, saya keluar dari ASN katanya, yang episode sebelumnya Munafit ya Iya. itu, terus dibahas di podcast yang lucu gitu ya. Jadi di tahun itu sudah bercita-cita, Mm-mm. kemudian tapi belum belum Itu yang di tahun ketiga, ketiga, empat tadi lah ya, nggak iya, mau itu pensiun. di Ya. Makassar 5 tahun. Iya. Terus di 2019 saya pindah ke Jakarta. Hmm. Tiba-tiba dapat SK. Saya adaptability, adaptability kan bakat juga ya. Mm-mm. Itu di bawah. Oke. Rabu malam saya dapat SK mutasi, pindah. Senin minggu depan harus kantor Oh, di cepet Jakarta. banget ya. Wih, Cuma 4 hari. DJP bro. Tapi Hanya itu hanya kawan-kawan DJP yang mengerti ya. itu pindah pulau kayak pindah kota gitu. Atau pindah Kayak kayak kecamatan. kayak pindah kosan. Iya, ya Allah itu. Padahal itu kan anak sudah ada, Oh, itu berkeluarga ya. udah Ah, anak sama istri semua saya di Makassar. di Makassar. Hmm. Bingung lah. Itu malam itu jam 1. Jadi saya malam kebangun. Kalau Senin nggak masuk tuh berarti dianggap Iya. bolos gitu ya. Jadi saya absensi langsung ke sana. Ah, oke. Jadi gitu. Jadi eh malam saya tuh, kalau saya dihubungi orang kantor pusat, tapi menanyakan teman saya ini mau nggak ke kantor pusat. Oh, saya tanyakan ya gitu ya. Ya, karena saya punya, karena saya
senang belajar itu tadi, Mm. akhirnya sampai belajarnya itu ke orang kantor pusat Iya, gitu. iya. Banyak kenalan lah. Banyak kenalan gitu. Relator saya juga lumayan itu. Jadi lumayan kenal. Terus tanyakan ke teman saya, oke, pindah. Waktu itu saya kan nggak ekspektasi Iya. yang ditanyakan teman saya. Tiba-tiba teman saya dan saya yang kena. Yang ternyata disuruh berangkat ke Jakarta. Saya nggak, yang nggak nyangka saya gitu loh. Iya. Terus malam-malam dapat WA di WhatsApp tuh, ding 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 ding, selamat 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 selamat, semoga berkah. Apaan ya? Oh, justru selamat ya Iya, dari orang-orang tuh ya. iya Karena jelas. kalau ke Jakarta tuh kan ya inilah ya. Betul. Harusnya saya ini eh ini aturan di internal instansi kami. Kami enggak sudah. Instansi mereka. Jadi di pajak itu waktu itu 8 tahun harus baru boleh pindah Oh, ini 5 tahun wilayah. udah bisa pindah ya. Itu iya ya bisa dibilang spesial. Cepet ya. Jadi semacam kayak remunnya juga berbeda Iya, antara tunjangannya daerah beda sama dong pasti ya. kantor pusat gitu. Promosi lah kalau di corporate lah ya. Iya, Mutasi promosi lah. iya dari daerah ke pusat ya. Iya, iya, iya. Tuh. Tapi menariknya adalah di saat itulah saya menemukan pertanyaan tanda tanya besar adalah ngapain sih saya ini, bekerja ini. Ah, Karena kenapa setiap saya bekerja di Kemenq gitu iya, saya ngapain sih setiap hari itu 50 menit ke kantor dan 50 menit pulang kantor. Di perjalanan tuh tiap hari di kayak gitu. Jakarta ya? Iya, karena saya meninggalkan anak istri dan itu cukup pagi belum mereka pada bangun, padahal belum pernah belum ngobrol Iya. intimate udah berangkat, ngalamin kan. Hmm. Ya. Oh ya, biar teman-teman yang Jabodetabek relate, Heeh. boleh tahu Oh ya, tinggal daerah mana, kantor di mana? saya di Ciputat. Ciputat. Tinggal di Ciputat, kantor dulu di Gatsu, di Gatot Oh. Subroto, Jakarta Selatan, Ini tuh kantor pusat Kemenq ya? kantor pusat pajak. Pajak. Oh, Mm. oke. Moda transportasi? Moda transportasi mulai dari KLR pernah, eh, terus motor. Dulu awal-awal KRL, Heeh. sempat motor, tapi agak kapok karena yaitu 50 menit sampai kalau pulang 1,5 jam. Kalau naik Kalau pulang KRL. motoran Oh, motoran ya, ya, ya. tuh ya warga-warga Ciputat, Pamulang dan Ya, ya. sebagainya tuh banyak tuh. Kebayang, kebayang. Tuh Lebak Bulus. itu. Iya, iya, iya. Itu setiap pulang tuh ngapain ya saya bekerja segininya, Hmm. ninggalin anak istri terus ya sudah mereka Biasa pulang berangkat jam berapa, pulang nyampe rumah jam berapa? sekitar 6.4, Mm-mm. pulang Oh, nyampe pagi rumah banget. Tepat. Isya lah ya. Oke. Isya, ya mendekati Isya. Terus waktu waktu pulang kan maghrib kan, Hmm. ya maghrib itu juga nggak dapet jamaah Iya, gitu dan sebagainya. Ya itu di saat-saat itulah menanyakan apain ya saya ini gitu. iya, iya. Uangnya besar banget itu waktu. Iya. Apa sih yang dikejar Apa segininya yang gitu ya? dikejar? Iya, selain ya cuman saya pikirannya saya ke di sini ya duit gitu. Iya, iya, iya. Tapi Menafkahi keluarga. Oh, kalau kerennya ya. iya, iya sih gitu. Tapi kok kok menafkahi keluarga tapi kok justru saya melihat bahwa keluarga lah menjadi korban Iya, saya karena iya. ya misalkan anak sakit waktu itu, tapi mau nggak mau saya tinggal. Hmm. Ya karena ngantor. Iya. Di kantor ada masa-masa saya nggak ngapa-ngapain lagi Hmm. gitu. Ini tuh yang posisinya Sudah berbeda. pengolahan data ya. Sekarang pindah ke kantor pusat ke IT, Oke. direktoratnya IT, tapi saya ngurusin bagian pengadaan barang dan jasa, keuangan. Loh, orang Wow. deliberatif dari disiplin konsisten Pengadaan Pak barang dan jasa, jasa. Itu bukannya, staf pejabat komitmen, wah, staf pejabat membuat komitmen. itu bukannya, Oh, anginnya besar Pak. nah, banjir bukan itu? Tapi untungnya saya punya penyuluh anti korupsi. Iya, 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 Jadi iya. kan kalau penyuluh anti Oh, korupsi itu tuh sudah aktif sebagai penyuluh anti korupsi ya. Dan tentu jadi beban, atau bukan beban lah, ya, jadi tanggung jawab moral lah ya. iya, tapi justru saya waktu itu waktu masih di Makassar saya sudah berpikir bahwa ketika saya berkarir terus nanti akan ada saatnya saya diuji. Iya, Jadi saya harus punya penolong, iya, benteng. benteng ya. Iya, Salah satunya adalah saya mendekat dengan orang-orang yang eh, pik- berintegritas ya lah. berintegritas atau pikirannya bersih gitu ya. Iya, iya. Sehingga saya masih punya membalancekan ketika kalau soalnya karena gini, kesalahan suatu kesalahan kalau
tiap orang itu membenarkan, Iya, seolah-olah itu kesalahan tuh jadi benar iya. gitu. Teman-teman yang mau jadi ASN, ini adalah apa ya? Fakta, bukan fakta lah ya Ya. kita nyebutnya. Ini adalah apa yang langsung dialami gitu Mm-mm. ya oleh Mas Muflih dan ya menjadi tantangan yang harus teman-teman yang tentu punya Ya, cita-cita jadi ASN juga harus siap ya. menghadapinya. Mas Muflih sudah pernah mengambil keputusan gitu. Saya nggak akan eh, apa ya menyalahgunakan Mm-mm. kewenangan dan lain sebagainya karena itu dia mencoba membentengi diri Ya. dengan tadi mendekat pada orang-orang yang punya integritas. Mm-mm. Nah, teman-teman sadari bahwa ya kerja sukses tuh belum tentu semulus itu ya. Ya, Akan ada ujian-ujian seperti ini. betul, Oke, betul. oke. Ya, namanya Dan itu so far aman ya. so far aman. Jadi Alhamdulillah. jadi punya punya rompi, Ya, terus penyuluh anti penyuluh KPK. Ya, penyuluh anti anti korupsi. KPK ya. Saya tahu Anti tuh. korupsi, salah paham. Kok Penyuluh penyuluh anti anti KPK? korupsi. Anti korupsi. Penyuluh anti korupsi ya, ya. Yang ini ya, ngapain? Penyuluh anti korupsi ya. Justru dengan emblem itu, dengan rompi itu, Saya taruh rompinya di meja kantor. oke. Udah. Ya, Dan ya, dan di lingkungan teman-teman ketika sudah punya rompi itu udah tahu bahwa orang ini tuh gak bisa diajak main-main lah gitu iya, ya. kenal dan saya memang membranding diri gitu. Iya, iya, Jadi iya. memperkuat branding saya itu biar saya dan memang nggak diajakin gitu. Harusnya sih dengan prinsip dan value atau nilai-nilai yang Mas Muflih pegang muncul kegelisahan baru dong. Ya, jadi ASN kan nilai yang nilai yang core value yang ada itu harusnya kan loyal. Hmm. Dan disitulah loyalitas saya diuji. Saya loyal itu loyal kepada atasan atau loyal kepada negara. Oh, ada core value loyal ya? Berakhlak, berakhlak. Oh, Se. oh, Berakhlak. oh ya, L, berakhlak L, yang baru ya. L-nya kayaknya, Oh iya, L-nya iya, iya. sekarang. Oh iya, iya. Ya sebenarnya tanpa core value itu aturan sudah Iya, ya iya, iya. tidak secara terus ada. Nah itu kan beberapa kali ya juga ada sempat menentang Iya, hal iya. ini. Ini perlu dijelasin. Enggak, tapi pokoknya ya saat itu mempertanyakan ya ini tuh saya mau ya loyal atau berkomitmen terhadap siapa Iya gitu. betul. Terhadap kebenaran kah atau terhadap pimpinan yang Negara kah iya terhadap masyarakat? betul, Ya, ya, betul. Dan itu yang menarik. Ya. ya. Kegelisahan-kegelisahan itu numpuk. Termasuk kegelisahan yang menurut saya sepele. Seperti di ya di perjalanan dari rumah ke kantor itu kan lama. Jadi lumayan buat saya mikir, ngapain sih saya harus jepit-jepitan sama orang lain di KRL gitu ya. Ngalamin kan. Orang Bogor. Iya, iya, lebih panjang. Ya lebih panjang. 2 jam saya di Iya. KRL. Ngapain 2 jam. 1 jam itu berdiri aja gitu ya gitu. Iya, iya, Kadang-kadang ya itu kalau di KRL terus pernah nyoba motor ya sama gitu ya sama nggak pernah nyoba mobil. Jadi saya sudah tahu ini nggak mungkin saya bisa eh, bolak-balik kantor rumah itu mobilan iya. saya Oh, enggak. udah bisa tua di Tapi jalan. ya itu eh, hal-hal yang kecil itu menimbulkan kekisan. Jadi numpuk Ya. yang dari Makassar belum kelar soal Berarti pekerjaan. di tahun ke-6 tahun ke-7 itu ya. Iya, itu 2019 2020 pandemi. Iya. Ketolong pandemi sebenarnya saya. Ah. Di pandemi, aduh ini saya juga nggak enak sebenarnya. Karena di situ kan banyak orang kehilangan pekerjaan. Iya. Saya di rumah nggak ngapa-ngapain digaji. Hmm. Dan itu saya manfaatkan betul buat belajar belajar banyak hal. Hmm. Ya kembali lagi ke rutinitas saya kan. Ya, Ya, input learnernya ya udah nggak bisa kalau nggak belajar hal baru terus ya. dan achiever-nya juga ya. Ya, ada Jadi achievement. nggak bisa nggak ngapa-ngapain. Udah ya yang belajar-belajar itu ya menetralisir kegelisahan saya. Mungkin kalau nggak ya Allah, ini jadi kayak kayak semacam ini ya. Mungkin kalau nggak ada pandemi mungkin itu akan jadi maksimal depresi saya di Hmm. 2019 ke 2020. Nah, sebenarnya satu hal lagi kalau di kalau di kita kan di Tails Mapping itu kita bekerja fokus pada kekuatan. Ya, Jadi artinya kita tahu apa kekuatan kita dan milih iya, apa yang mau kita kerjakan. Dan di ASN nggak bisa, Pak. iya. Apa yang ditugaskan? Iya sudah, iya. Iya, Jadi makanya dari IT kemudian ke produksi, ya produksi itu saya milih. Kemudian ke kantor pusat saya nggak bisa milih lagi. iya. Ya sudah. Jadi itu kegelisahan yang berikutnya. Hmm. Sampai suatu saat
ada webinar diselenggarakan oleh Pathfinder Consulting. Oh, emang iya ya? Ya, namanya Fast Track. Sebelum Fast Track itu, sebelum webinar Fast Track itu, saya ngundang salah satu praktisi, namanya Hmm. Kang Dwi Prayoga Hmm. dari Bandung, Praktisi talent mapping ya. praktisi talent mapping, ngomong ngobrol di podcast saya tentang anti korupsi. Oh, awalnya topiknya itu. Heeh, Kok bisa kenal dengan Kang Dwi? karena teman saya podcast sesama host Iya, podcast itu ikut kenal. kelas Kang Dwi Ah, terkait oke. bagaimana sih kita bekerja yang sesuai dengan diri kita. Iya, 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 Dan iya. itu kan terkait dengan integrity ya. Iya, Kita punya punya kekuatan apa ya sudah kerjakan yang itu gitu. iya, Nah, saya undang gitu untuk ngomongin soal kerja yang bagus. Kerja berintegritas tuh berawal dari kita bener pilih pekerjaan. iya. Ya pekerjaannya halal dan sesuai dengan diri kita. Oke. Mulai dari Nah, situ. di Nah, situ kenal talent mapping ya. nah, di situ kenal talent mapping. Setelah itu tapi saya abaikan Hmm. karena talent apa sih gitu ya. Iya, iya, iya. Cakep. Ini tahun berapa sih? Tahun 2020. 2020 berarti. 2020 ya, Ya iya. podcast saya eh, naik itu 2020 Oke. pas waktu pandemi. Setelah dari Kang Dwi eh, lama kemudian istri saya ikut Institut Ibu Profesional Oh, IP ya. IP Bu Septi Bu Penny. Septi Penny. Beliau juga belajar talent mapping. Betul. Dan praktisinya kan sorry eh ininya yang ikut di situ kan banyak praktisi talent mapping juga ya Iya. beberapa beberapa orang ikut kelas salah satu eh, temannya ngomong soal bakat satu persatu itu sekitar 30 menitan lah Oke. bolak balik terus saya tanyain ngapain kamu belajar gini gitu loh Iya. kan orang kan kerja ya udah dipelajari terus berkembang saya seperti ini kan juga eh bisa kan gitu gajinya juga bisa cukupin tapi ya buat apa belajar buat apa bakat itu buat apa tapi Iya. saya sudah tahu dari pas Kang Dwi ya waktu itu Iya. cuman saya pengen meyakinkan diri saya terus saya dengerin terus saya bilang ya ini buat anak-anak gitu Hmm. saya nggak tahu bagaimana anak-anak nanti gitu. Niatnya buat parenting ya Ya awalnya ya ya. udah saya akhirnya kalau namanya buat anak-anak ya developer saya kan ikut juga ya iya ya gitu ya Iya, ya iya. udah kita belajar Oh, jadi belajar bareng. ya dengerin ya Iya, iya, iya. dengerin Ini oh, masih program IIP itu. iya Oh, programnya IP. iya, iya. Terus setelah itu eh setelah selesai kemudian muncullah flyernya Kang Dwi webinar fast track how to be practitioner apa namanya? Pokoknya itulah Iya, iya, iya. fast track dari eh, dua training digabungkan Iya. berdekatan. Nah, disitulah saya ikut join materinya Abah Rama Royani itu saya merinding total terus bener-bener nyimak padahal waktu itu ya cuman sekedar ingin tahu sih Kang Dwi itu kerjanya apa di jadi praktisi telesmapping itu apa penasaran terus di saat itulah celetukan istri saya bilang gini coba kamu ikut aja trainingnya Hmm. cocok ya buat kamu kayaknya yang suka ngajar gitu Hmm. ah masa sih enggak gitu coba aja gitu. Terus akhirnya kan ada sharing session dari Kang Dwi sendiri, Hmm. kemudian ada Mbak Wening, Iya. praktisi juga, praktisi talent mapping juga sama Kang BP, Kang Hmm. Bapang Purnama. Saya lagi di mana ya waktu itu ya? Loh, oh Anda ini, saya tahu, Anda adalah Saya lagi, ini bulan bulan apa tahun berapa? Anda sedang proses Oh, 2021. Oh iya, Saya training basic 2021. itu 2021 Juli apa Saya sekitar itulah. tahun seri saya 2021. Ya itu Dari karir HR Anda saya. belum ada waktu itu di Bulan apa itu? ah Itu bulan apa itu apa ya? acaranya? Lupa saya. Ya, ya, ya. Saya resign tengah 2021. Kita obrolin di episode satu Kang Jaka. Nah itu jadi ya setelah itu jadi waktu itu saya eh, penasaran terus ya dengar kisah Hmm. mereka bertiga ini jadi kebuka bahwa oh ada ya profesi ini gitu. Oh, menarik ya. Praksis ini menarik terus saya ikutin. Terus nah istri saya itu dari dulu dari kenal talent mapping ngajakin asesmen. Saya tolakin. Alasannya apa? Mahal. Ah.
pada pakai pakai gaji Kemenkyu pada iya bilang asli mahal. aja Kemenku Tapi tapi menarik ya. hmm, Jadi yang menginspirasi di acara itu adalah Kang BP, Mbak Uning selain Kang Dwi iya yang juga oh iya bener host positivity bener loh. bener bener oh iya bener Iya iya. Tightness anda Iya. Semua itu berhubungan. berat ya. Oke oke. Nah eh selama itu nggak asesmen Hmm. karena ya alasan biaya yang kayaknya mengada-ngada. Iya. Menghindar aja itu ya. Malam itu juga eh setelah webinar saya kontak Kang Dwi, saya asesmen dong. Hmm. Saya pengen tahu beneran nggak ya kata istri saya cocok ini. Hmm. Saya sih kayaknya tertarik, tapi saya pengen meyakinkan diri apa benar saya praktisi talent mapping bisa menjalani itu, terus Nah, perannya di mana gitu. Pengen ngobrol sama Kang Dwi sekaligus asesmen sama istri saya ya gitu. oh berarti langsung konsultasi ya? Iya, kan mahal Pak. Tapi itu beneran Oh karena dijalani. berdua ya? Iya, Oh iya iya iya. dijalani lah. Iya iya. Menurut saya karena sudah tahu Karena dulu ya belum tahu manfaatnya, kemudian iya jadi tahu lah itu jadinya manfaatnya. jadinya ya ini nggak mahal jadinya Iya iya dan beneran nggak mahal ya iya karena saya tahu sampai sekarang berkali-kali lipat iya yang diganti dari iya. situ. Nah terus akhirnya saya tes asesmen ya ditemukan bahwa ya Mas cocok ayo saya bantu saya ini kan dan Kang Dwi sendiri yang sepertinya kata Kang Dwi adalah merekomendasikan ke Kang Firman. Hmm. Kang Firman ini guru kami ya gitu Iya ya. iya iya. Praktisi senior Praktisi talent mapping, ya praktisi senior di Pathfinder. trainer juga ya. Nah itu jadinya eh, mulai dari saat itu akhirnya saya ikut training TM Basic, Talent Mapping Basic untuk jadi praktisi. Kemudian itu kan berturut-turut Ini jadi kerja masih jalan terus ya, jalan, walaupun pandemi ya. jalan, Hmm. jalan, jalan loh. Iya iya. Nah itu gimana tuh? Jadi Lucu, justru happy-nya malah ketika sedang belajar talent mappingnya gitu ya. happy dan saya nggak tahu ya mungkin teman-teman yang bisa menilai tapi waktu itu Mas Yusuf sempat sempat bilang Hmm. di grup Siapa karena kan siapa tuh Mas Yusuf? Mas Yusuf Mas Yusuf Yusuf oh itu. dong sih dia Astagfirullahaladzim Mas Yusuf itu sesama trainer talent iya mapping seperti Kang Firman ya. sesenior Kang Firman Iyalah. Ya oke pokoknya eh, eh, presiden wakil presiden lah. terus ya salah satu trainer kami itu bila karena saya kan belajar tipe saya belajar adalah ya belajar dari banyak hal. Hmm. Saya langsung eh, training time basic sekaligus langsung beli bukunya Abah yang Hmm. warna merah sama warna biru ya. Ya. Karena TM Dynamics itu juga saya pelajari kemudian saya intisarikan kemudian langsung saya bagikan di media sosial Hmm. bikin bikin inilah ya 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 ya. saya Bikin konten. sekaligus membranding ya mulai kan saya nggak kenal branding sebenarnya waktu itu cuman saya pengen tahu orang lain pengen orang lain tahu bahwa saya tuh sudah belajar Talent saya lagi mapping. belajar trans mapping gitu nah disitulah em, ketika saya bagikan desain saya itu Hmm. Mas Yusuf sudah bilang bahwa ini asosiat ini gitu di grup ini kami saya kan nggak tahu artinya asosiat saya tanyakan Kang Dwi gitu. Apa tuh asosiat Kang gitu wih udah dipilih kau apa ya bahasanya tuh saya lupa pokoknya Iya. kayak udah diincer lah kayak Iya. gitu Sudah siap direkrut. saya nggak tahu kan itu asosiat apa dan sebagainya pokoknya udah pokoknya belajar gitu setelah itu belajar dan sebagainya akhirnya ya sudah eh berkecimpung sama teman-teman tapi di situ ada titik galaunya juga lagi Hmm. belajarnya enak belajar terus mappingnya enak tapi saya kerja kan Iya. di satu sisi pekerjaan saya itu adalah pekerjaan bakat-bakat lemah Hmm. yang seharusnya saya nggak kerjain. Jadi saya tuh cuman numpang gaji lah istilahnya. Iya. Enjoynya di mana, tapi saya yang itu. Gajiannya di mana gitu ya. Dan parahnya kan saya mendakwahkan ini. Iya. Orang Kamu tuh harus ya, bekerja sesuai bekerja sesuai bakat. dengan bakat. Kamu itu harus enjoy dengan pekerjaanmu yang kamu udah lakukan. Saya enggak. Jadi kalau misalnya Ini kalau nggak oh, ketemu Kang Firman di bagian yang ini nih, waduh saya syukur. oh ya teman-teman, jadi tadi tuh Pathfinder Associates tuh ya beberapa praktisi Eh, yang biasa kami libatkan kalau hmm, kami ada proyek-proyek ke sekolah atau ke perusahaan. hmm, Biasanya mereka yang memang belajarnya semangat, gigih,
biasanya ada yang nanya juga Mas, katanya gimana Oke. caranya jadi pathfinder associate. Oke. Ya, sekalian dibocorin Oh iya, dikit. Rasul. Caranya adalah ya mau Belajar belajar dengan talas teliti. mapping dengan Iya, sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Saya benar sungguh-sungguh belajar tapi tidak sungguh-sungguh mengamalkan. Nah, terus akhirnya ada kegelisahan baru nih. Nemu nih peran yang menyenangkan, Ya. tapi ketika menjalani itu dan mengajak orang mengenal diri dan berkarir sesuai bakat, di pekerjaan utama Hmm. saya nggak kayak gitu gitu ya. Ada Ya, kegelisahan itu ya. saya tuh setelah belajar eh, di talent training Dynamics, setelah itu seminggu setelah itu saya kan dikontak sama teman saya sekantor satu direktorat itu kontak ini ada workshop apa namanya namanya IHT in-house training Inos training. in-house training kesehatan mental Ah. belum ada narasumbernya kamu bisa nggak ngisi belum saya isi transmapping mbak nekat emang saya tuh itu Tiba-tiba aja gitu ya ada tawaran ini ya. tiba-tiba ada kalau setelah Oh ini eh, pandemi lagi ya. lagi pandemi Topik kesehatan mental lagi naik juga iya tuh ya. setelah TM Basic saya dapat klien langsung dapat klien. Sebenarnya mereka dia sudah asesmen Hmm. tapi belum pernah dibacakan saya ambil ambil kesempatan itu Ya, meskipun nyontek-nyontek gitu ya ya. emang terus yang terang training itu Dynamics itu saya langsung diminta untuk jadi narasumber untuk ngisi tentang kesehatan mental ya sudah saya Oh, saya jadi dari TM Basic langsung ikutan TM Dynamics ya? karena itu Tingkatan ya fast berikutnya. track itu Oh iya iya iya, langsung saya itu lanjut. asli gak tahu ya ternyata itu kecepatan ya. Tapi Jarak untungnya ya, ada bakatnya. iya iya. Kalau nggak ada bakatnya mungkin Iya gimana iya, ya? input learnernya emang Iya, terus haus belajar hal ya baru gitu ya. alhamdulillah. Nah, terus gimana? Jadi ngasih materi apa di training kesehatan mental Ya dengan talas mapping? ya di materinya Abarama. Jadi Ah, saya sebelum itu kan Abarama kan di slide-nya itu ada menyampaikan bahwa WHO sendiri menyampaikan bahwa kalau orang sehat mentalnya kalau dia mengenali produktif dari dirinya, ya mengenali mengenali potensinya ya. potensi dirinya, kemudian menggunakan itu menggunakan potensi itu untuk berkontribusi Iya, gitu ya. iya. Eh, Nah itu yang saya bagikan. Terus Hmm, akhirnya nyangkut ke relate-nya ke TM-nya. oke. Di titik itu sepertinya baik gitu ya. Tapi di sisi lain kan saya kan gak kayak gitu. Saya sehat kayaknya mentalnya. Saya sendiri kayaknya gak sehat. Orang gak sehat. Ini menarik lah teman-teman. Jadi tahun 2001 ya apa Ya, definisi WHO itu ya yang iya, materi Abah Rama itu betul, bahwa dua di antara beberapa ciri kesehatan mental itu adalah kita kenal potensi kita betul. dan kemudian berkontribusi dengan produktif Iya, dengan potensi iya tersebut ya. betul, betul. Nah, jadi teman-teman kalau sekarang sedang merasa ada ketidaksehatan mental, coba dicek juga dua Salah poin itu ya. satunya bisa Ya, jadi itu. sudah cukup kenal diri belum, kenal potensi belum, dan Mm-mm. sudah memanfaatkan itu untuk produktif Betul, atau belum gitu betul. ya. Jadi kayak nggak punya makna hidup kalau nggak nggak punya kontribusi lah Iya, ya. iya. Terus habis training itu gimana? Galau kan. Ada terus ya habis training itu eh ya pilihannya kan ketika ketika training itu saya tanyakan kepada Kang Firman, Kang Firman, kalau saya itu eh ini buka-bukaan ya. Ya. Kalau saya itu bekerja saat ini dengan bakat-bakat lemah saya, gimana caranya gitu ya? Maksudnya saya tuh harus ngapain? Kalau pekerjaan saya itu adalah bakat-bakat lemah saya, gitu. Tanya balik kerjanya di mana? Gitu. Hmm. Kementerian Keuangan. Oh ya nanti kenalan sama ada praktisi juga yang dua, satu perempuan satu laki-laki, yang dua-duanya proses resign. Siapa Itu kalau boleh tahu namanya? satu Teh Sarah Hmm. di Bandung, kedua Kang Didi, Kang Oh Didi iya. Supriyadi. Ini Dua- dua-duanya Kemenq ya? Kementerian Keuangan. Mantap. Dua-duanya lagi proses. Oh ya Eh, lebih lebih dulu ya lebih mereka ya. dulu, lebih dulu. Cuma Eh, bukan DJP ya, bukan Dirjen Pajak. iya, satu dari Setjen, Sekretariat, satu dari eh, Kekayaan Negara. Baik. Lah, setelah itu ya oh, ternyata memang oh resign gitu. Oke, resign. Oh ternyata memang nggak bisa diupayakan gitu ya. Hmm. Artinya saya tetap dalam posisi saya. Kemudian saya itu karena kan standarnya oh ternyata saya di instansi saya dibutuhkan loh teknik Iya, mapping ini. Saya bisa kok membawakan ini. Saya jadi praktisi tapi tetap bekerja iya. di ASN ASN. gitu.
nggak bisa ternyata Pak. Saya ternyata memang perlu pindah nyebrang ke kepegawaian eh, bagian situ. Tapi nggak bisa juga karena ternyata aturan birokrasi kepegawaian tuh bener-bener ribet, ribet. Gimana coba kalau semua orang, aduh, kalau semua semua ASN di asesmen kemudian tahu bahwa Banyak yang gak cocok. nggak cocok. Kepegawaian bingung ya. Gimana? Karena ketika ini mungkin tapi teman-teman kalau yang ASN tahu ya bahwa setiap klausul ya, mutasi ya pokoknya memperhatikan kompetensi, Iya, kemudian mempertimbangkan keluarga, kenyamanan dan iya, sebagainya. Di titik terakhir di bagian bawah adalah keputusan keputusan dibuat mempertimbangkan kebutuhan organisasi. iya, Dan itu ternyata yang terakhir itu jadi nomor pertama mesti. iya. Ya nggak ada fit. Teman-teman yang di corporate ya bagian kepegawaian atau biar kepegawaian itu kayak HR HR lah ya atau ya. bagian SDM kalau di Iya. perusahaan. Nah, terus itu Jadi mau pindah ke situ nggak bisa ya? nggak Nggak bisa, semudah itu ya? harus mulai itu. Apalagi saya cuma staff. Iya, iya. Setelah itu di 2022 2022 akhir itu saya galau lagi, depresi lagi Karena karena saya memutuskan sampai kapan saya membohongi diri saya dan bahkan membohongi orang lain. hmm, Ya saya jadi praksi tes talent mapping jadi bohong kan. iya karena saya ngajak Nggak orang sesuai. mengenal diri, Iya, berkarir sesuai dengan potensinya, betul. tapi saya nggak menjalani karir seperti Iya, itu. di titik itu saya bilang ke istri, saya ada dua pilihan ketika 2003. Saya resign meninggalkan PNS, saya mengejar cita-cita saya yang sesuai dengan eh, bakat-bakat saya, kekuatan dan potensi saya, atau jadi PNS ya sudah gini-gini aja, saya tinggalkan semua talent mapping. Tinggalkan semua. Hmm, Di titik itu kan eh satu sisi ya aman-aman aja lah jadi PNS, tapi ya sudah standar-standar aja. Di sisi lain saya tuh khawatir hidup saya cuma sekali, tapi kecewanya nanti nggak kebayar gitu loh. hmm, Nanti sampai mati nggak dapet tuh apa yang saya penginkan dan nggak bisa merasa berkontribusi. iya. Di titik itu juga saya merasa overpaid. Oh ya, Iya, sombong amat ya. iya. Ini orang merasa gajinya kurang, ini merasa gajinya kegedean, luar biasa Overpaid memang. gitu. Jadi kayak ngerasa nggak Dengan ngapa-ngapain. beban pekerjaan dan rutinitas pekerjaan tuh kayaknya ini. Beban pekerjaan tinggi, tinggi banget karena di Mm-mm. kantor pusat. Tetapi saya bisa capai itu dan kok saya masih tetap merasa overpaid. Nah, itu kayaknya karena saya tidak merasa saya berkontribusi. Iya, iya. Karena tidak merasa Parah itu maksimal. ternyata Iya, ya iya, iya. dampaknya. Jadi gaji itu nggak membayar apapun lah pokoknya. Iya, sebesar apapun itu gitu ya. Ya, tapi butuh. Iya. Ya, ya butuh ya. Gitu. Nah, Itu nah itu dia. Karena gaji butuh, harus ada keluarga yang tetap dinafkahi. Gimana bisa ngambil keputusan berani untuk resign dari ASN? ya dari situ akhirnya saya memutuskan resign di Mei 2000 sorry, bukan Mei, Maret 2023 Mm-mm. karena memang sudah menunjukkan banget tanda-tandanya. Tiap tahun saya juga tiap akhir tahun bahkan saya itu sakit kalau nggak gantian sama anak saya atau dua-duanya. Mm. Itu sudah banyak, banyak sekali yang sebenarnya Allah tunjukkan. Mm. Akhirnya dengan ya istri saya itu kan deliberatif ya, orangnya sangat hati-hati, futuristik juga, selalu menanyakan kamu ngapain di hari pertama ini resign. Kamu bahkan ada syaratnya sebenarnya. Mm. Syaratnya adalah kamu boleh resign kalau bisa setiap bulan tuh menghasilkan yang sama dengan sekarang. Wah. Waduh, syarat yang luar biasa itu. Itu apa-apaan pekerjaan apa itu? Gitu, tapi ya ya alhamdulillah eh, tiba-tiba saja dengan saya berdoa satu karena saya juga punya orang tua saya tidak sepakat, ibu Mm. saya tidak sepakat karena ibu saya juga PNS. eh Tidak sepakat, saya berdoa kenceng itu karena satu pengen melembutkan hati ibu, tapi saya tidak mau mendurhakai atau menentang. Kedua, saya juga ingin diberikan ketenangan ketika mengambil keputusan yang berat. Jadi kena, kenapa bisa saya resign dan yakin sebenarnya ya sudah saya pasrahkan rezeki saya, hidup saya ya pada Allah. Mm. Karena saya yakin bahwa khawatirnya saya ini menggantungkan jaminan hidup saya itu
kepada Gaji. gaji dan pensiunan nanti. Ya, Jadi saya merasa tenang, nyaman ya udah gitu. Padahal yang seharusnya kan yang dijaminkan diri kita tuh kepada Allah. iya betul. Jangan sampai seperti itu. Jadi di titik itu saya berdoa semakin ini akhirnya ya sudah di titik itu ya saya taruh surat saya pulang dengan Ini tenang bulan tahu bulan Maret 2023 ya. 2023 pulang pulang ke rumah kemudian baru malamnya cerita ke istri kalau sudah naruh Surat resign. surat resign dan istri ya ya sudah kalau sudah ditaruh ya sudah dijalankan gitu nggak ada pilihan ya ya sudah ya udah dijalankan ya alhamdulillah tapi ya saya rasa saya keyakinan saya ini saya dapatkan ya di titik di mana Allah ngasih petunjuk lah Hmm. karena nggak pernah setenang itu padahal ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ini boleh buka ini ya maksudnya gambarannya adalah kalau di sana itu misalkan Double yang digit. ya double digit ya sekarang ya berdigit-digit artinya menggigitkan ya gimana ya? Ya, kalau dulu sudah pasti double digit tiap tanggal Iya, 1 atau akhir bulan, sekarang ya digitnya tuh ya ya bisa di fluktuatif aduh, gitu eh, ya. gitu Bisa jadi ada digitnya, bisa enggak. bisa ya makasih mas gitu gitu tapi happy jadi ternyata rezeki itu nggak cuman di uang Ya, jadi anak-anak mulai ketenangan. sehat mulai mulai bagus perkembangan psikisnya Hmm. dan itu yang saya kejar karena resign saya itu harus lebih baik daripada sebelumnya Ya, it's it's not about money. ya, Jadi artinya bukan uangnya bertambah gitu ya. ya, Kan ada beberapa orang resign untuk mengejar ya, kesejahteraan yang lain. ya. Tapi saya yakin bahwa rezeki itu bermacam-macam. Jadi ya akhirnya dari situ kelancaran-kelancaran dimudahkan gitu. Tiba-tiba aja banyak project. Tiba-tiba terbangnya makin sering kemana-mana ya. Iya, itu Seperti gak Indonesia pernah ya. saya bayangkan itu. Malah terbangnya lebih sering ke Iya, seluruh Indonesia ya. Masya Allah. Sebagai penyuluh anti korupsi juga ya. Itu gak tahu saya kok bisa bisa gitu loh tiba-tiba Mas ini ada lagi. Loh, Karena paling luang. iya iya benar. Karena paling kosong jadwalnya. Enggak. Tapi permintaan dari kementerian kan itu kan permintaan dari kementerian ya Ya. kementerian-kementerian itu datangnya pas beneran pas saya resign. Hmm. Jadi jadi sebelumnya ya sebenarnya saya terus terlibat Iya. nggak pernah putus tapi ya lo dua bulan sekali 3 bulan sekali gitu ya. Ini setiap bulan bahkan ada 1 bulan tuh 2 kali. Aduh sampai ya Allah eh ini ya rasanya dikejar rezeki weh. Iya. Dikejar tugas ya. Ya dikejar tugas, dikejar manfaat. Baik. Nah, teman-teman, ya luar biasa ya. Jadi ternyata kesetiaan kita terhadap bakat yang sudah Iya, Allah titipkan, kesetiaan kita terhadap nilai-nilai prinsip yang kita pegang dengan komitmen yang kuat, ya itu akan membuka jalan dengan sendirinya ya. insya Allah. Karena ketika kita percaya terhadap diri kita, orang orang terus kemudian dikembangkan potensi yang kita miliki jadi kekuatan, orang jadi punya kepercayaan kepada diri kita. Iya. Ya, wallahu alam, saya yang dulu adalah belajar akuntansi, belajar pajak, sekarang beberapa orang yang kontak saya gitu ya. Nah, Yang kayaknya nggak cuma beberapa deh. DM di Instagram. Ya, teman-teman, ini saya juga pengen dapat pernyataan juga dari Mas Muflih. Kan waduh sekarang apa tuh itu? justru sering bikin konten Mm-mm. dan salah satunya adalah ya Karena cerita nganggur tentang ya. cerita tentang pengalamannya resign sebagai ASN. Iya, Dan ternyata saya dengar-dengar gosip, ternyata yang senasib atau sepengalaman dengan Mas Muflih mm-mm. dan masih ada di sisi sebagai seorang ASN tuh banyak ternyata ya. Banyak, banyak, Yang banyak, galau, banyak. mungkin sudah bukan quarter life crisis lagi Iya, dan tapi bingung gitu. iya. Bahkan semakin lama semakin dia biarkan, semakin dia nggak bisa berkelit ya sudah di situ mana di teman-teman saya yang menjelang 5 tahun menjelang pensiun dan Hmm. sebagainya itu juga masih merasa bahwa seandainya saya punya keberanian seperti kamu, Hmm. bilang gitu ketika saya temuin gitu. Iya, iya. Seandainya saya punya keberanian saya di sini juga enggak. Baik, baik. Itu juga beberapa bahkan kontak saya itu ya karena pengen dengar cerita saya pengen pendapat saya
untuk dia gitu ya, untuk Ya, karir dia dan sebagainya. Luar biasa. makin banyak ya yang Iya, ngejer ya. luar biasa. Nah, Nah, eh teman-teman juga mungkin ada yang relate ya, baik yang ASN maupun yang kerja di ya, corporate dan masih dalam kegalauan, saya ngambil keputusan besar ini nggak ya untuk resign. Nah, menarik nih gitu bahwa ternyata mengenali diri, menyadari apa yang penting dalam hidup kita, prinsip apa, nilai apa yang penting tuh eh, akan memandu jalan gitu. betul. Nah, eh, saya sebenarnya penasaran sih sama cerita-cerita rekan-rekan ASN lain Apa yang curhat. episode berikutnya? Nah, ini mau ada berapa Astagfirullah. episode kita ya? Astagfirullah. Cuma yang pasti ini kayaknya Ya. tentu tidak akan terakhir kali Mas Mufli akan ada di Positivity Podcast. Akan ada episode-episode berikutnya. Terutama buat teman-teman yang ASN atau yang sedang dalam Hmm, kegalauan untuk menempuh karir baru, ingin mengambil keputusan resign tapi masih galau. hmm, Ditunggu episode-episode mendatang dengan Mas Mufli atau mungkin juga dengan teman-teman hmm. lain praktisi talas mapping Atau yang dengan Kang Jaga. atau dengan saya yang juga memutuskan resign beberapa tahun lalu. Kita akan bahas juga itu gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Hmm, Kayaknya cerita di episode ini sudah cukup banyak, ya. terutama buat teman-teman ya, untuk membulatkan tekad, menemukan cara Hmm, untuk bisa mengambil keputusan dan resign dengan tepat, hmm, alasan yang tepat, hmm, hmm. tujuan yang tepat Ya, gitu ya. Terima kasih Mas Mufli. sama-sama. Kita akhiri dulu episode kali ini. Sip. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.